Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham SMDR atau PT Samudra Indonesia Tbk. Ini juga ada yang request ya teman-teman ya, salah satu komen di salah satu video kami sebelumnya. Jadi kita akan bahas SMDR ini. Kita akan mulai dari table of content atau isi dari video ini nanti akan ada apa aja. Kita akan bahas nanti pertama sedikit company profile. Kemudian secara fundamental analisisnya atau kelayakan perusahaan dan harga sahamnya. Kemudian dari sisi seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini. Kemudian dari sisi bandarmologi sedang ada akumulasi atau distribusi. Dan terakhir dari sisi technical itu range pergerakan harganya seperti apa. Nah kita akan langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama yaitu company profile ya. Barangkali ada yang belum tahu ya SMDR ini. PT Samudra Indonesia ini bergerak di bidang pelayaran dan logistik terintegrasi dengan konektivitas global. Ya, ini sudah berdiri sejak 13 November 1964 atau sudah 58 tahun dan memiliki 16 anak perusahaan. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya ya teman-teman ya. Publik atau masyarakat itu memegang sekitar 27,66% dan pengendalinya adalah PT Samudra Indonesia Tangguh. Listing di bursa itu tahun 99 dengan IPO price-nya 500. Kemudian IPO man atau uang yang didapat dari IPO tersebut adalah 88,5 miliar. Ini adalah jumlah pemegang saham terakhir data tanggal 30 April 2022 itu adalah 11.361 ya, dan ini setiap bulan naik terus ya. Jadi ini saham cukup menarik minat investor retail. Kemudian saldo laba pada kuartal 1 2022 itu adalah 3,9 triliun ya teman-teman. Jadi ini perusahaan yang kondisinya pada saat ini adalah sedang profit. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan fundamental analisis ya. Jadi ini adalah total pendapatan teman-teman ya SMDR dari tahun 2009. Ya, kita lihat ya performanya dia selalu naik, kemudian ini sempat turun, kemudian naik lagi, turun lagi, dan ini 2021 naiknya luar biasa ya peningkatannya. Terakhir 9,6 triliun dan ini rekor teman-teman ya, belum pernah tercapai di tahun-tahun sebelumnya pendapatan setinggi 9,6 triliun ini. Dan itu juga diimbangi dengan kenaikan profit yang luar biasa juga ya. Sebelum-sebelumnya tahun 2009 ini juga selalu profitable teman-teman ya, kecuali tahun 2019 ya, dan 2020 ini minus sedikit. Namun tiba-tiba tahun 2021 ini menutup semuanya ya, menutup kerugian 2019 dan 2020, bahkan ini jauh berkali lipat daripada sebelum-sebelumnya. Ini totalnya 1,98 triliun atau 20,6% dari total pendapatan. Nah, kami cek lebih lanjut ya, kenapa kok tiba-tiba ada minus yang cukup dalam di tahun 2019. Kalau 2020 kemungkinan karena COVID ya, namun ini karena 2019 kami cek ternyata di pembukuannya ada beban lain-lain yang cukup tinggi, dan setelah kami cek lebih lanjut ternyata ini adalah pelepasan aset tetap ya, di mana pelepasan aset tetap ini mengalami kerugian teman-teman ya. Ada penjualan aset yang mengalami kerugian, jadi menyebabkan laba bersihnya itu turun. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang berulang-ulang ya, karena hanya satu kali kalau pelepasan aset dan rugi ya. Kemudian ini adalah total pendapatan di kuartal 1 2022 ya. Dan ini tahun 2021 aja sudah melesat, kemudian di kuartal 1 2022 ternyata masih naik lagi. Ya, dan ini meningkat cukup tinggi teman-teman ya. 3,59 triliun padahal masih kuartal 1. Kalau dikalikan 4 ya kira-kira akan melebihi 2021 teman-teman ya, dan profitnya juga ini naik luar biasa ya, 1,2 triliun ya, padahal baru satu kuartal tapi sudah hampir menyamai setahun 2021. Ini prosentasenya meningkat 35,37. Jadi ini terjadi peningkatan dari sisi pendapatan dan profit yang signifikan ya teman-teman ya. Ini dari sisi income statement sedang menarik teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut dari sisi balance sheet ya. Kita cek ke balance sheet, asetnya ya stagnan, kemudian dia melejit tahun 2021 ya teman-teman ya. Kemudian liabilitasnya juga sama, ini ternyata naik juga liabilitasnya teman-teman, melejit menjadi 6,3 triliun, dan ini total ekuitasnya juga sebenarnya naik terus. Kemudian tahun 2019 turun ya karena ada kerugian, 2020 juga ada kerugian, namun 2021 sudah naik lagi ya, totalnya jadi 5,45 triliun. Namun secara balance sheet ini total ekuitasnya masih lebih rendah daripada total liabilitasnya. Jadi ini perlu jadi catatan khusus teman-teman ya. Oke, kita akan langsung masuk ke cash flow-nya teman-teman ya. Kita cek dari arus kas aktivitas operasinya. Ini selalu positif, artinya perusahaan setiap tahun selalu menghasilkan kas masuk lebih besar daripada kas keluar. Ini perusahaan yang sehat ya secara
aktivitas operasi kasnya. Kemudian kita cek dari arus kas aktivitas investasi ya. Ini setiap tahun dari 2019 itu selalu melakukan investasi teman-teman ya. Hanya pada tahun 2019 dan 2021 ini ada pelepasan aset investasi seperti yang tadi kita infokan bahwa tahun 2019 itu ada pelepasan aset investasi yang menyebabkan kerugian. Nah, tahun 2021 kami sudah cek ternyata juga sama teman-teman ya, ada pelepasan aset tetap ya, namun yang ini profit teman-teman ya, nggak minus. Ya, jadi ada 2 kali dia melepas aset teman-teman ya, tapi yang lainnya dia menambah aset terus. Ya, atau berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya. Kita cek dari arus kas aktivitas pendanaan ya, dari tahun 2009 sampai 2021 ini kebanyakan memang lebih banyak per tahun itu membayar hutang daripada menambah hutang, kecuali memang 2009 dan 2011 ya. Ini sudah kami cek lebih dalam, memang ini hutang bank ya. Kemudian ini adalah kas dan setara kas akhir periode, ya ini selalu naik ya, nggak pernah negatif, dan terakhir naik karena pendapatan memang naik ya teman-teman ya. Overall ya ini oke sih, secara penggunaan arus kasnya sudah dilakukan secara tepat ya. Cuman ini ada beberapa pertanyaan karena ada penjualan aset ya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi cash flow statement. Jadi kita akan lanjut lagi ke dividen. Ya, kita cek ya teman-teman ya. Ternyata dari 2009 ini selalu rutin atau royal sekali membayar dividen, dan terakhir di tahun 2022 ini masih nanti tanggal 29 Juli, jadi akan dibagikan tanggal 29 Juli 2022 teman-teman ya. Come date-nya 7 Juli ya teman-teman, udah lewat. Nah, ini dividennya berkisar antara 7,25 sampai 50. Nah, ini sebelum tahun 2018 atau tahun 2017 ke bawah ini, itu dividennya belum di stock split teman-teman ya, karena tahun 2017 itu ada corporate action ya, itu stock split 1:20. Sehingga kita harus membagi dividen ini menjadi 20 ya. Ini terakhir paling kecil adalah 7,25 sampai 50 rupiah. Dan harga saat video ini dibuat ya, itu di 2.800. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil di harga ini, teman-teman akan mendapatkan uang tunggu sekitar 0,25 sampai 1,78% per tahun. Oke. Ini adalah dari sisi dividen teman-teman ya. Kita cek dari sisi PE Standard Deviation Band ya. Ini PE Standard Deviation Band, EPS TTM-nya atau EPS earning per share 12 bulan ke belakangnya adalah 602. Dan saat ini itu diperdagangkan di pair 4,65. Sedangkan titik pusatnya ada di 8,42. Jadi ini masih di bawah titik pusatnya teman-teman ya. Kalau dia menuju ke titik pusatnya, kemungkinan harganya bisa mencapai 5.000. Wah, ini tinggi sekali ya teman-teman ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Ini karena pair ini tadi ada anomali data earning teman-teman ya. Earningnya naiknya signifikan. Ya, earningnya naiknya signifikan tidak diimbangi dengan kenaikan harganya. Ya, sehingga terjadi PE standard deviation-nya ini anomali seperti ini teman-teman ya. Oke, silahkan kalau teman-teman mau pakai data ini, namun sebenarnya tidak valid untuk perusahaan yang profitnya tuh anomali ya teman-teman ya. Kemudian kita cek dari price to book value dan standard deviation band-nya. Ya, kalau ini secara PV, price to book value standard deviation band-nya ini di atas titik pusat, bahkan di atas standard deviation plus 1 teman-teman. Jadi ini terbilang cukup mahal kalau secara price to book value ya. Ini kalau misalnya dia sampai menuju ke price to book value standard deviation plus 2, itu dia bisa menuju ke harga 3.231 ya, atau teman-teman bisa profit 15,39% dari harga saat ini. Namun kalau dia kembali ke titik standard deviation plus 1 ya, teman-teman bisa rugi 28,7% ya, atau kembali ke harga 2.525. Oke, sorry ini bukan 2.225, ke titik pusatnya maksudnya, titik pusatnya 28,7% ya, terlalu dekat kalau 2.500 ke 2.800. Oke, kita akan lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu pertanyaan fundamentalnya teman-teman ya. Ini adalah pertanyaan yang harus teman-teman jawab sendiri sebelum membeli saham ini teman-teman ya, supaya teman-teman tidak goyang nanti di tengah jalan. Maukah Anda membeli perusahaan yang sudah 58 tahun berjalan ya, bergerak di bidang pelayaran dan logistik, saldo labanya terakhir 3,95 triliun, ekuitas perusahaan atau modal perusahaan yang ada saat ini adalah 4,6 triliun, atau kalau kita bagi per lembar sahamnya, BVPS-nya adalah 1.411. Perusahaan ini ditawarkan di bursa harganya 9,1 triliun, ya, atau per lembar sahamnya harganya 2.800 pada saat video ini dibuat. Nah, dengan kata lain kita harus membayar 1,98 kali modal yang dibutuhkan
kalau misalnya kita pura-puranya mau membuat perusahaan SMDR ini dari nol, ya, kita butuh uang 4,6 triliun, tapi di bursa sudah ada yang jual harganya 9,1 triliun. Nah, kita harus bayar 1,98 kali. Kira-kira harganya layak nggak buat teman-teman? Ya, kemudian perusahaan yang sudah berjalan ini sudah menghasilkan profit 12 bulan terakhir 1,97 triliun dalam waktu setahun. Atau EPS-nya, earning per share-nya 12 bulan ke belakang itu adalah 602. Sehingga kalau kita beli di harga 9,1 triliun dan kemudian menghasilkan profit seperti ini terus tanpa naik dan turun, ya kita anggap aja nggak naik nggak turun, maka akan balik modal 4,65 tahun. Nah, menurut teman-teman mau nggak membeli perusahaan seperti ini? Itu kembali jawabannya ke masing-masing ya. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa yang kedua, yaitu analisa yang paling sederhana, yaitu seasonality analysis. Ya, di bulan Juli selama 10 tahun ke belakang itu probabilitas saham ini untuk naik adalah 50% dan tahun 2022 ini sudah naik 0,72% ya. Ini baru ya, bukan sudah ya, baru 0,72%, belum jauh. Ya, sebelum-sebelumnya ini pernah naik di bulan Juli 2 tahun sebelumnya pernah naik 33%, ada yang naik 30%. Nah, apakah di tahun ini apakah akan naik dengan yang sama? Dan ini penurunan paling parah di bulan Juli 10,5%. Jadi ini bisa dicatat sebagai teman-teman untuk mengukur resiko ya. Oke, ini dari sisi seasonality probabilitasnya hanya 50%. Kemudian kita akan masuk ke analisa yang berikutnya, yaitu analisa bandarmologi ya. Nah, di analisa bandarmologi ini ada 1, 2, 3 fase teman-teman ya. Yang fase pertama yaitu 7 Februari sampai 12 Mei. Ya, di mana harga ini naik ya teman-teman ya. Namun pergerakan bandarnya datar-datar aja, naik dan turun. Kemudian tanggal 13 Mei sampai 4 Juli, di mana ini harganya naik lagi, tapi kemudian kembali ke harga semula, namun terjadi distribusi. Dan terakhir itu tanggal 5 Juli sampai hari ini teman-teman ya, di mana harganya naik sedikit. Nah, dan ini pergerakan bandarnya juga terlihat sedang naik. Nah, kita akan cek di broker summary-nya seperti apa. Tanggal 7 Februari sampai 12 Mei, itu ternyata statusnya ada akumulasi sedikit teman-teman ya, ada akumulasi kecil dari broker asing ya, ini BK dan AK. Ya, dia akumulasi dan harga rata-ratanya 1.800, 1.500, 1.600 ya, itu harga rata-ratanya. Kemudian apa yang terjadi di fase yang kedua antara 12 Mei dan 4 Juli? Nah, 13 Mei, sorry ya. Nah, ini ternyata broker AK, BK, nah ini BK, AK, YP ya. BK dan AK ini ternyata melakukan taking profit ya. Tadi harga rata-ratanya 1.400, ini dia jual di 3.200, 3.200. Jadi taking profit, ada aksi taking profit di sini sehingga ini ada terlihat seperti ada distribusi teman-teman ya. Uangnya turun ya, ini karena lebih banyak yang distribusi teman-teman, sehingga harganya ini sempat naik distribusi di atas kemudian dia turun lagi ya. Kemudian kita cek dari tanggal 5 Juli sampai kemarin ya, karena data yang hari ini belum munculnya baru nanti malam. Oke, kita cek ya dari sini teman-teman ya, setelah harga turun ini. Nah, ini ternyata sedang diakumulasi oleh asing teman-teman ya, karena datanya menunjukkan ada pergerakan ke atas, artinya sedang ada akumulasi dan harganya juga ikut naik. Ya, ini harga rata-rata akumulasinya ini masih di bawah harga saat ini teman-teman ya. Ya, ini masih floating profit nih 2.300, 2.500, 2.600, 2.400. Oke, dan ini kakak buang lagi di 2.395 teman-teman ya. Nah, jadi ini dalam jangka pendek memang sedang terjadi akumulasi oleh broker asing. Nah, kita cek ya dari sisi pergerakan asingnya. Ini adalah tabel foreign flow teman-teman ya. Dan kita cek sama ya. Setelahnya ada buang, ternyata foreign flow-nya lebih tinggi bahkan ya. Dan ini brokernya ya sama ya. Jadi kenaikan foreign flow-nya terlihat sedang terjadi akumulasi. Oke, jadi kesimpulannya ini sedang terjadi akumulasi teman-teman ya oleh broker atau bandar asing. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya ya. Kalau kita lihat dari moving average ini jelas sedang uptrend teman-teman ya. Untuk moving average 50-nya ini ditembus satu kali, kemudian ini mantul lagi dari moving average, kemudian dia selalu bergerak di atas moving average. Jadi ini strong uptrend teman-teman ya. Nah, kemudian ini tiba-tiba ada gap ya, ada apa ini? ARB, langsung ARB dan tembus ya, satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, ini tembus dan kemudian ini mulai bergerak naik teman-teman ya. Nah, apakah ini akan menuju ke resisten berikutnya ya di
992. Kalau misalnya dia tembus ke berlanjut ke 2992, maka teman-teman kalau ambil di harga 2.800 maka akan berpotensi profit 6,34% teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ini tembus teman-teman ya, bisa break lagi, maka potensinya ke atas lebih tinggi. Kenapa? Karena ini adalah resisten yang sangat kuat ya. Ini adalah resisten 1 dan kemudian ada resisten lagi yaitu garis MA50 itu sendiri. Ya, ini tepat di garis yang sama teman-teman, di harga yang sama. Jadi kalau ini bisa break, maka potensi untuk naiknya lebih besar. Namun kalau dia gagal, ya dia akan turun lagi ke harga ini 2.546-an teman-teman. Atau teman-teman kalau misalnya ambil di harga saat ini bisa berpotensi rugi 9,52%, dan kemudian dia bisa melanjutkan lagi penurunan sampai ke 2242 atau minus 20,3%. Jadi ini range pergerakan harganya teman-teman ya, dan ini dia sedang menuju ke area resisten yang kuat karena ada 2 resisten di situ. Oke, ini secara likuiditas teman-teman ya. Selama 1 bulan terakhir itu diperdagangkan per hari 18,6 juta lembar saham. Atau kalau kita kalikan dengan harga saat video ini dibuat, yaitu perharinya kira-kira 52,33 miliar per hari. Ya, ini bisa dipertimbangkan teman-teman untuk masuk ke saham ini, masalah likuiditasnya ya, disesuaikan dengan dananya masing-masing. Oke, sampai di sini dulu analisa kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.